Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Untuk Sehat Pak, alhamdulillah. Cuaca di rumah gimana keadaannya? Baik saja. Cerang beneran ya. Panas Pak. Panas ya. Pak. Nggak apa-apa, karena ini masih daring dan materinya mungkin bisa dilakukan di ruangan. Kalian cari tempat saja yang bisa digunakan untuk olahraga. Ketua kelas, ribut gimana saat ini? Teman-teman ada berhalangan hadir? Kemarin bilangnya Nena, Pak. Oke, Nena kenapa ya? Pak, saya izin ya Pak. Saya Kenapa? lagi sakit Pak, sakit perut Pak. Oh, oke. Maaf ya Pak, saya izin Pak. Ya, tidak apa-apa. Yang penting diperhatikan ya untuk gerakan-gerakannya sehingga nanti ketika sudah tidak sakit tahu untuk melaksanakan gerakannya seperti apa. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga untuk hari ini berjalan dengan lancar dan tidak terjadi cedera. Saya minta tolong Ribut untuk memimpin doa. Ya Pak, mari teman-teman semua sebelum kita melakukan olahraga hari ini, Bapak ini kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan kerjaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya Pak. Baik, terima kasih Ribut sudah memimpin berdoa untuk hari ini. Selanjutnya selain Nena, siapa lagi yang sakit? Tidak ada ya? Sebelumnya, kemarin Bapak sudah share materi di Google Classroom dan WA Group. Apakah sudah dibaca? Sudah Pak. Sudah ya? Paham ya? Apa materinya untuk Sikap hari lilin ini? Pak. Sikap lilin, ya. Sikap lilin itu termasuk apa? Rangkaian dari salah satu gerak senam lantai Pak. Ya, pintar. Ya, Rifai sudah jawab dengan tepat ya. Selain membaca materi, apakah sudah pernah melihat untuk gerakan sikap lilin di YouTube atau di kompetisi-kompetisi yang lainnya? Sudah Pak. Sudah ya, maka dari itu kalian harus bisa semangat ya, bisa mencontoh dari atlet-atlet yang sudah kalian lihat di YouTube nih ya. Kalau atlet itu kan pasti bisa melakukan gerakan dengan sempurna. Tapi untuk kalian tidak harus sempurna. Baik, Bapak akan menampilkan PowerPoint, tolong untuk diperhatikan ya, nanti karena di akhir ada video dan Bapak akan menyuruh kalian untuk menganalisis ya dari gerakan-gerakan tersebut, mana yang benar dan mana yang salah, tolong diperhatikan. Oke, apakah sudah tampil? Sudah Pak. Sudah ya. Ini materinya adalah sikap lilin. Nah, sikap lilin tadi rangkaian dari senam lantai. Ada yang tahu apa itu senam lantai? Saya Pak, coba Pak. Apa Tito? Ya, salah satu gerakan senam yang dilakukan di atas lantai, terutama pada umumnya menggunakan matras Pak. Ya, sudah benar ya ini ya. Jadi harus ada matrasnya ya, supaya untuk pengaman buat kalian. Oke. Nah, ada yang tahu untuk macam-macam senam lantai? Coba saya ingin tahu Junedi. Ya Pak. Wah, Junedi nih. Senam lantai ada roll belakang Pak, roll depan, sikap lilin, Sikap lilin. loncat Oke. harimau. Lompat harimau. Oke, cukup. Saya minta tolong Nena, walaupun tidak menggunakan baju olahraga, tahu nggak selain yang disebutkan teman-temannya tadi? Satu lagi apa? Enak jaringan kali Pak. Nggak kedengaran ya? Yang lain gimana? Yang lain mendengarkan nggak? Dengaran Saya jelas Pak. Oke, mungkin karena daring ya kan, memang kendalanya seperti itu. Lanjut, ada yang tahu nggak sikap lilin itu seperti apa? Kaki lurus ke atas Pak. Ya, betul. Kakinya lurus ke atas. Jadi, sikap tidur terlentang, kemudian kedua kaki diangkat ke atas, ya, harus rapat bersama-sama. Pinggang ditopang kedua tangan dan pundak tetap menempel pada lantai. Nah, ini posisi awalan sikap lilin yang saya jelaskan tadi, yaitu tangan, kaki harus rapat, ya. Terus pandangannya ke atas. Nah, selanjutnya ini adalah apa? Habis. Yang perlu diperhatikan apanya nih ketika melakukan pelaksanaan sikap lilin? Itu posisi tangan apa? Tumpuan tangannya Pak. Tumpuan tangan apa? Harus kuat. Ya, tangannya harus kuat. Selain tangan apanya? Keseimbangan Pak. Keseimbangannya. Oke, baik. Terima kasih ya. Tangannya harus menopang pinggang.
antara ibu jari dan jari-jari yang lainnya itu harus menopang semuanya. Jangan hanya ibu jari atau jari-jari yang lainnya hanya satu saja, karena tidak akan kuat. Terus selanjutnya untuk kakinya itu harus lurus dan nempel ya, atau rapat. Yang ketiga yaitu sikunya ya. Ini lengannya ini harus nempel di lantai juga. Jangan sampai ini terlalu terbuka. Kalau terlalu terbuka, nanti menopangnya akan berat, jadi tidak kuat ya. Nah, ini harus diperhatikan untuk lengan atau tangannya. Oke. Nah, untuk posisi akhiran, kenapa harus ditekuk dulu? Ada yang tahu? Supaya nggak jatuh, Pak. Nggak langsung jatuh ke lantai. Ya, supaya tidak jatuh atau Menjaga keseimbangannya. keseimbangan, Jadi Pak. ketika, ya, Menjaga keseimbangan, ya betul. mengurangi cedera juga Pak. Kalau langsung diturunin kan turun. jatuh bahaya Pak, tulang belakang. Betul, Rifai ya. Karena ini melindungi daripada tulang belakang tersebut. Sehingga kakinya harus ditekuk dulu atau dilipat dulu. Sehingga nanti baru turun secara pelan, tangannya dibuka, baru kembali lurus seperti awalan ya. Ini akhirnya juga sama. Gitu ya, paham? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak, tanya dong, Pak. Ya, boleh Ronald, silakan. Pak, tadi kalau posisi tangannya megang di samping pinggang boleh nggak, Pak? Di sampingnya. Iya, Ya, Pak, tidak di belakang, Pak. Itu kalau misalnya di samping itu nanti tidak akan sempurna Ronald, karena otomatis sikunya akan terbuka ya. Oh, gitu ya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Dan Pak. tidak kuat nanti tangannya atau jari-jarinya untuk menopang. Oh Sehingga iya, nanti benar, Pak. bebannya akan turun ya, turun ke lantai ya. Pak, terima kasih, Pak. Bagus Ronald. Oke, selanjutnya ya, Bapak akan memutarkan video, tolong diperhatikan. Untuk videonya, tolong kalian analisis video keberapa yang benar, video keberapa saja yang salah ya. Nah, nih dari video tersebut silakan dianalisis mana gerakan sikap lilin yang baik dan mana yang kurang baik. Itu ya. Ini buat tugas nanti ya. Oke, buat tugas di rumah ya. Jadi untuk kalian pecahkan boleh secara kelompok, boleh secara individu. Itu ya, paham nggak? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak? Paham ya? Nanti kalau boleh Paham, Pak. Paham. di Google Classroom atau WA Group boleh, pribadi juga boleh. Silakan. Baik, untuk materi sekarang cukup. Sekarang kita akan melakukan gerakannya. Sebelum kita mencoba, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Saya minta tolong Ribut untuk melakukan pemanasan. Tolong utamakan untuk yang pinggang ya, pinggang dan bahunya. Ya. Siap, Pak. Tidak terjadi cedera nanti di situ. Oke, silakan Ribut. Mari teman-teman, kita berdiri dulu semuanya. Pertama kita kepala dulu ya teman-teman ya, karena nanti kita ke kepala juga. Oke, saya hitung ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo yang serius. Udah, oke. Terima kasih Ribut. Selanjutnya yang sudah Bapak infokan di Classroom dan di WA, disiapkan untuk alasnya ketika melakukan sikap lilin, itu harus menggunakan alas ya, matras atau kasur. Ya, boleh. Silakan untuk menempatkan diri dulu, cari posisi yang nempel di tembok ya. Silakan. 1 menit. Udah belum? Ya, nanti lakukan seperti ini ya. Jadi kakinya di atas, nempel di tembok. Kakinya rapat ya, dan kakinya lurus. Seperti ini juga. Itu ditahan selama 5 kali hitungan. Ini dari sampingnya. Perhatikan, kalau bisa nempel kakinya lurus. Ujungnya dinaikkan di atas, lurus. Udah ya? Nah, nanti diangkat pelan-pelan
sehingga kakinya naik ke atas seperti ini. Boleh ditahan dulu, setelah itu baru nanti dilempar ke belakang. Gerakan terakhir ya, perhatikan. Nanti pelan-pelan tidur, setelah itu angkat kakinya. Ya, kalau bisa dilempar ke belakang kayak bola tadi, melempar bola, baru tempel tangannya menopang. Tetap ya, baru naik. Ini ya, tahan. Kalau udah segini tahan. Ya, itu ya. Sampai kira-kira 5 sampai 10 detik. Silakan ditahan. Ya, gitu ya. Oke, baik. Sudah cukup. Dari gerakan tadi, apakah ada yang sulit untuk dipraktekkan? Ada Pak, Ya, Tito, sebutkan apa yang susah. pada saat mengangkat kakinya Pak, lurus ke atas Pak, agak berat badan saya Pak. Betul ya. Untuk Tito mungkin harus dikuatkan lagi kakinya pakai kekuatan sehingga tidak lemas ya. Jadi lurus ke atas. Begitu ya, Tito ya. Siapa? Terima kasih Tito. Ada yang lain? Ada? Coba bandingkan dari video tadi sama kalian, apakah ada perbedaan dan perbedaannya seperti apa? Saya minta tolong dari Ian, coba perbandingan video yang tadi, yang sudah Bapak contohkan, yang terakhir tadi. Video dari Bapak, ya jadi bisa terarah Pak dan bisa melakukan dari sikap awal sampai akhiran. Dan dimudahkan juga Pak, kita menggunakan bola dan isi latihan di tempel di dinding Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya baik, bagus ya. Kalian bisa mengaplikasikannya di rumah dengan pelan-pelan secara runtut sehingga nanti kalian bisa melakukannya dengan baik. Ya, untuk hari ini cukup untuk pelajaran PJOK. Baik, saya minta tolong Rifai untuk dipimpin pendinginannya. Silakan. Teman-teman berdiri. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ya. Jonedi, ayo gerak. Untuk melemaskan otot-ototnya. Jangan sampai nanti terjadi kram. Oke. Baik, terima kasih Rifai sudah memimpin pendinginan hingga teman-temannya sudah nanti rileks kembali ya. Dari beberapa gerakan tadi, Bapak ingin menyampaikan bahwasanya yang masih susah untuk dilakukan atau yang sering masih dilakukan untuk kesalahannya, itu biasanya pada saat melakukan sikap lilin itu posisinya masih belum poin atau kakinya belum lurus atau masih terlalu ke belakang. Terus selanjutnya dalam mengangkat panggul itu kurang tinggi ya, sehingga tidak bisa lurus juga. Terus selanjutnya berat badan yang masih menjadi kendala bagi peserta didik. Mungkin kayak Tito tadi ya. Jadi untuk mengangkat kakinya agak susah. Namun tidak apa-apa, sekali lagi di sini bukan hasilnya yang Bapak ambil, tapi prosesnya ya, proses daripada kalian sudah mengikuti pembelajaran PJOK. Selanjutnya keseimbangan kurang maksimal. Perlu diperhatikan juga untuk keseimbangannya, jangan sampai jatuh ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya untuk perempuan merasa malu ya, biasanya ini melakukan kegiatan. Selanjutnya peserta didik masih belum mengetahui manfaat dari senam sikap lilin tersebut. Di sini kalian juga harus bisa mengartikan ya dari kegunaan sikap lilin tersebut. Dimana kalau misalnya anak laki-laki nih ya yang badannya pengen bagus untuk melatih otot punggung dan perut, nah ini cocok sehingga nanti kalian badannya bisa atletis. Begitu ya? Paham ya? Oke, terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri cukup di sini. Sampai ketemu di minggu depan. Namun, jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan di Google Classroom paling lambat hari Senin. Baik, terakhir, marilah kita berdoa. Saya minta tolong Junedi ya, untuk memimpin berdoa. Silakan Junedi. Mari teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran PJOK hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sudah, Pak. Oke, Junedi, terima kasih sudah memimpin doa. Baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di minggu depan dengan materi yang masih sama ya. Nanti kita akan penilaian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Andika.